Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Pasariansyah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2502612010038. Yang pertama, analisis struktur organisasi startup edukasi digital. Struktur fungsional merupakan pilihan yang tepat bagi startup edukasi digital yang memiliki sekitar 45 karyawan. Jika semua karyawan langsung berada di bawah CEO, komunikasi menjadi tidak efektif. Pekerjaan sering tumpang tindih dan keputusan lambat diambil. Dengan struktur fungsional, organisasi dibagi berdasarkan bidang kerja seperti konten, IT, pemasaran, dan keuangan. Pembagian ini memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap bagian, mempercepat pengambilan keputusan, serta memungkinkan CEO fokus pada perencanaan dan strategi perusahaan. Yang kedua, analisis unsur organisasi pada UMKM makanan organik. Permasalahan utama UMKM makanan organik terletak pada unsur struktur, sumber daya manusia, dan sistem kerja. Tidak adanya pembagian tugas membuat karyawan bingung. Kurangnya pelatihan menurunkan motivasi kerja, dan ketidakadaan prosedur kerja menyebabkan pekerjaan tidak terarah. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyusun job deskripsi yang jelas, memberikan pelatihan dasar, serta meningkatkan komunikasi rutin agar karyawan memahami perannya dan merasa dihargai. Yang kedua, analisis unsur organisasi pada UMKM makanan organik. Permasalahan utama UMKM makanan organik terletak pada unsur struktur, sumber daya manusia, dan sistem kerja. Tidak adanya pembagian tugas membuat karyawan bingung. Kurangnya pelatihan menurunkan motivasi kerja, dan ketidakadaan prosedur kerja menyebabkan pekerjaan tidak terarah. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyusun job deskripsi yang jelas, memberikan pelatihan dasar, serta meningkatkan komunikasi rutin agar karyawan memahami perannya dan merasa dihargai. Yang ketiga, analisis motivasi instruktur gym berdasarkan teori Maslow. Menurut teori Maslow, bonus uang hanya memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan. Instruktur gym juga membutuhkan pengakuan, hubungan sosial, dan kesempatan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, motivasi kerja tetap rendah. Oleh karena itu, perlu diberikan penghargaan, kepercayaan, serta peluang perkembangan seperti pelatihan atau sertifikasi agar motivasi meningkat. Yang keempat, analisis gaya kepemimpinan organisasi nirlaba. Gaya kepemimpinan partisipatif lebih efektif dibandingkan otoriter, terutama ketika organisasi berkembang. Kepemimpinan otoriter dapat menghambat kreativitas dan menurunkan semangat anggota. Dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan menghargai ide mereka, rasa memiliki dan kerja sama tim akan meningkat sehingga kinerja organisasi menjadi lebih baik. Yang kelima, analisis fungsi pengendalian pada restoran. Fungsi pengendalian dimulai dengan penetapan standar seperti waktu penyajian dan kualitas rasa. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan perbandingan hasil kerja dengan standar tersebut. Jika terjadi penyimpangan, perlu dilakukan tindakan perbaikan seperti pelatihan ulang atau penyusunan SOP agar kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Om Santi Santi Om.